Kalau mau lanjut studi ke Australia dan mau bawa keluarga, gimana sih caranya? Saya saat ini mulai melanjutkan studi S2 di UNSW di Sydney, Australia. Dan ketika persiapan ke sini, mengalami kesulitan dalam keinginan saya untuk membawa keluarga ke sini. Dan sulit atau sedikit informasi yang saya temukan di YouTube, terutama yang terupdate ya, di 2023. Sehingga saya berinisiatif kali ini ingin sharing kepada teman-teman, mungkin juga ada student atau calon student yang mau ke Australia dan ingin membawa keluarga. Itu gimana sih informasi terupdate-nya, terutama terkait visa. Jadi di episode kali ini, di video kali ini, kita akan khusus bahas terkait visa, biayanya, dan tips terutama untuk cek kesehatan. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi, per Juli 2023 ada update terbaru dari imigrasi Australia bahwa harga apply visa student itu naik. Untuk yang bawa keluarga juga ada biaya tambahan. Jadi detailnya seperti ini. Untuk student sendiri itu per orangnya $710 Australia atau 7.100.000 lah gitu ya. Kemudian untuk istri atau spouse atau additional applicant, jika lebih dari 18 tahun itu biayanya 530 Australian dollar. Lalu buat anak nih, buat yang di bawah 18 tahun, itu kenanya $175 Australia per anak. Lalu ada biaya lainnya, yaitu credit card surcharge. Jadi kalau family itu kenanya $19,81. Nah, itu untuk biaya application fee ya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya menggunakan agent gitu untuk mengurus visa ini karena saya belum berpengalaman dan mungkin untuk membawa keluarga perlu pengetahuan khusus, makanya saya menggunakan agent. Itu bisa jadi akan ada agent fee lagi, tergantung nih teman-teman menggunakan agent yang mana. Nah, jadi pertama mengurus dokumennya, ada berbagai dokumen nih visa. Di case saya agar lebih kuat, saran dari agent untuk melengkapi bank reference, dan bank reference ini saya sendiri melampirkan dua ya, ada di Bank Mandiri dan di BCA. Dan di Bank Mandiri itu biayanya 150.000 untuk membuat bank reference, dan di BCA biayanya hanya 50.000. Dan disarankan karena membawa keluarga itu ada dana di atas 200 juta atau sampai 300 juta, ekuivalen dengan 30.000 Australian dollar. Nah, buat yang scholarship, mungkin untuk yang single nggak perlu lagi dana itu karena sudah ada letter of guarantee dari pemberi beasiswa. Tapi yang belum atau beasiswanya belum menanggung keluarga, maka teman-teman perlu untuk melampirkan bank reference tersebut, termasuk rekening koran nih, rekening koran 3 bulan terakhir. Pengalaman di Mandiri kemarin itu kena charge sekitar 2.500 per lembar kalau nggak salah ya. Kemudian di BCA gratis karena bank statementnya bisa kita download dan print secara online. Dan kita kirimnya juga online, jadi sebenarnya nanti yang sudah di print rekening koran juga perlu kita convert ke PDF, lalu kita submit ke agent dan agent akan mensubmit ke akun imigrasinya. Untuk memperkuat, teman-teman perlu menunjukkan finansialnya bahwa bisa membiayai keluarga selama di Australia nanti, itu agar pihak imigrasi yakin gitu memberikan grant visanya kepada kita. Selanjutnya ada asuransi teman-teman, atau yang disebut dengan OSHC ya. OSHC ini kebetulan saya ikut yang bekerja sama dengan kampus aja langsung, yaitu Medibank. Itu caranya kita harus telepon ya, harus telepon untuk upgrade. Jadi dari scholarship itu sudah menanggung untuk single untuk saya, tapi kita untuk upgrade ke family itu harus telepon, ternyata nggak bisa via email. Jadi saya waktu itu membeli paket telepon Australia SLE Telkomsel ya, 3.500 untuk 5 menit gitu ya. Jadi saya belinya, saya tambah-tambah terus karena nggak cukup 5 menit itu. Teleponnya mungkin 30 menitan akhirnya baru selesai gitu ya. Jadi sambil nelfon saya langsung beli lagi ya. Ternyata belum selesai, beli lagi gitu paketnya. Concern saat membeli OSHC ini, siapkan paspor, dokumen dasar seperti tanggal lahir dan sebagainya, pasti akan diminta oleh pihak OSHC untuk dimasukkan di policy certificate bahwa kita sudah terdaftar atau sudah di-upgrade ke paket family. Nah, biayanya berapa? Biayanya nih tergantung, jadi ditelepon aja karena mereka akan cek akan berapa lama nih. Nah, sebagai gambaran aja, untuk 2 tahun itu bisa berkisar di 80 sampai 85 juta. Itu tergantung kurs ya, dan bank apa yang teman-teman pakai untuk membayar. Dan OSHC ini berbeda-beda nih teman-teman. Kalau teman-teman single lebih murah,
Kalau couple agak lebih mahal. Kemudian kalau family, uniknya berapapun jumlah anaknya harganya akan sama gitu ya. Jadi karena saya satu anak, harganya sama yang saya bayar dengan orang yang 5 anak gitu ya. Jadi seperti itu sistemnya. Nah, setelah OSHC beres, dokumen-dokumen tadi sudah beres, kita isi form, kita serahkan ke agent, pembayaran visa yang tadi di awal kita bicarakan jumlahnya, lalu akan keluar referensi untuk cek kesehatan. Nah, cek kesehatan ini yang cukup perlu perhatian ya teman-teman. Jadi cek kesehatan ini akan diarahkan ke beberapa rumah sakit. Kalau di Jakarta ada di Premier Jatinegara maupun Premier Bintaro, teman-teman bisa memilih. Di Medan juga ada, di Bali juga ada tentunya. Bisa pilih beberapa rumah sakit. Nah, saya waktu itu memilih di Premier Jatinegara. Dan dari ngobrol-ngobrol dengan dokternya, ternyata karena Indonesia ini negara kedua terbanyak kasus TBC katanya, jadi Australia cukup khawatir gitu, terutama untuk yang dari Indonesia. Makanya mereka perlu cek X-ray paru-paru gitu ya, apakah kita terindikasi TBC gitu ya, tuberkulosis. Makanya itu yang jadi concern. Nah, alhamdulillahnya kami sekeluarga normal dan granted visanya. Sedangkan ada concern nih dari dokternya, mungkin ini yang perlu teman-teman tahu. Sebaiknya kasih spare waktu cek visa dengan berangkat itu atau mulai studi itu 3 bulan. Kenapa? Karena kasus TB sangat tinggi, banyak. Khawatirnya jika teman-teman terindikasi TB, itu akan makan waktu 3 bulan untuk pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan dahak yang harus dibawa ke lab, dan itu memakan waktu 3 bulanan. Nah, kalau teman-teman sudah mepet dan ternyata terindikasi ada TB, khawatirnya bisa gagal berangkat. Mungkin demikian untuk video ini. Harapannya teman-teman bisa membawa keluarganya gitu ya untuk studi di Australia. Tapi walaupun saya fokus untuk yang membawa keluarga, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan saja, baik di kolom komentar maupun di Instagram. Jika saya tahu akan saya jawab, dan kalaupun tidak tahu mungkin saya bisa bantu untuk menanyakan ke teman-teman Indonesia yang ada di sini ya, mungkin ada pengalaman gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas berbagai topik-topik lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.